Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat, dan salam damai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasya Ali Rashid sebagai pembuat dan pemateri yang pada kesempatan kali ini akan membahas dampak sosial informatika yang bertemakan karir dan studi lanjut di bidang informatika. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi menjadi tantangan serta menjadi kesempatan untuk kita pada bidang ini menciptakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan juga karir. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat, program studi dan karir di bidang informatika diarahkan pada penguasaan ilmu dan keterampilan rekayasa informatika. Hal ini didasarkan pada kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, menerapkan, serta menciptakan perangkat lunak dalam pengolahan data dengan komputer. Informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Relevansi karir dan studi lanjut. Dengan meningkatnya kompleksitas teknologi dan kebutuhan akan inovasi, profesional yang memiliki pendidikan lanjutan berada pada tingkat yang lebih baik untuk mengambil peran penting dalam pengembangan teknologi dan solusi masa depan. Melalui peningkatan kompetensi, peluang karir yang lebih baik, kontribusi dalam riset, dan jaringan profesional yang luas, studi lanjut menjadi investasi yang sangat berharga bagi mereka yang ingin berkembang dan sukses di bidang informatika. Adapun peluang karir di bidang informatika, yang pertama adalah pengembang perangkat lunak atau software developer. Posisi ini selalu diminati oleh berbagai industri seperti teknologi informasi, e-commerce, keuangan, dan kesehatan. Tugas utamanya adalah merancang dan mengembangkan perangkat lunak untuk aplikasi desktop, web, dan mobile. Yang kedua adalah analisis data. Bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan otomatisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk pengambilan keputusan bisnis. Posisi ini banyak dibutuhkan di sektor bisnis, keuangan, pemasaran, dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, ilmuwan data atau data scientist, yakni menganalisis data besar untuk menemukan pola dan tren yang dapat diubah menjadi wawasan bisnis. Sangat diperlukan di perusahaan teknologi, layanan keuangan, penelitian, dan sektor kesehatan. Yang keempat, ada administrator basis data, database administrator. Mengelola dan memelihara basis data untuk memastikan data tersimpan dengan aman dan efisien dibutuhkan di berbagai industri yang bergantung pada data besar seperti teknologi informasi, perbankan, dan e-commerce. Kemudian lanjut yang kelima, insinyur keamanan cyber atau cyber security engineer, yakni melindungi sistem komputer dan jaringan dari ancaman siber. Penting di sektor keuangan, pemerintahan, dan perusahaan teknologi. Kemudian yang keenam ada pengembang game atau game developer, yakni merancang dan mengembangkan video game untuk berbagai platform. Posisi ini diminati di industri hiburan dan perusahaan pengembang game. Studi lanjut di bidang informatika. Studi lanjut di bidang informatika adalah pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dalam bidang informatika. Tujuan utama dari studi lanjut di bidang informatika adalah untuk memberikan pengetahuan lanjut di bidang teknik informatika melalui pendidikan dan penelitian, serta meningkatkan jumlah pakar berkualifikasi dalam bidang teknik informatika untuk mendukung kebutuhan pasar. Studi lanjut juga dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu, memungkinkan individu untuk mengembangkan kompetensi dan yang lebih spesifik dan mendalam. Tujuan studi lanjut: 1. Peningkatan kompetensi, 2. Pengembangan karir, 3. Riset dan inovasi, 4. Jaringan profesional, 5. Penyesuaian dengan kebutuhan industri. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005, terdapat ilmu disiplin ilmu komputasi sebagai berikut. Yang pertama, Computer Engineering atau arsitek jaringan adalah teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini dapat mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta komunikasi dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada Computer Science, adalah ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk A. Pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya.
B. Perancangan dan implementasi perangkat lunak seperti pembuatan program komputer. Yang ketiga ada information system, adalah sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis. Yang keempat adalah information technology, adalah teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi. Yang kelima ada software engineering, adalah rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan reliable dan efisien. Sertifikasi merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Seperti contoh, Microsoft memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional, Google memberikan Google Developer Expert, kemudian Oracle memberikan sertifikat terkait Java, OCGP Oracle Certified Java Programmer, dan SCGP atau Sun Certified Java Programmer. Kemudian Cisco menawarkan pelatihan terkait jaringan yang disebut dengan CCNA atau Cisco Certified Network Associate. Nah, dari penjelasan sebelumnya, didapatlah manfaat dari penjelasan bidang karir dan bidang studi sebelumnya. Masuk ke manfaat bidang karir, dengan memanfaatkan bidang informatika, individu dapat memperluas jangkauan karir mereka secara signifikan, menguasai keterampilan teknis dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, dan analisis data, memberi mereka akses ke berbagai peluang pekerjaan yang menarik dan beragam. Selain itu, studi lanjut di bidang informatika memungkinkan mereka untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dan berpengaruh dalam industri, membuka pintu bagi peluang pengembangan profesional dan pekerjaan yang menjanjikan. Kemudian masuk ke manfaat bidang studi, dengan memanfaatkan bidang studi lanjut di informatika, individu dapat mengembangkan kemampuan mereka ke tingkat yang lebih tinggi dalam berbagai aspek teknologi informasi. Program studi lanjut memungkinkan mereka untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, seperti pengembangan perangkat lunak canggih, analisis data yang mendalam, keamanan sistem informasi yang kuat, dan desain arsitektur jaringan yang kompleks. Kesimpulan, di masa kini dan di masa depan yang akan datang, penerapan bidang informatika sudah banyak terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat membuka banyak peluang dalam hal karir yang menawarkan banyak peluang menarik dan beragam. Dengan berbagai jalan untuk pertumbuhan dan spesialisasi, prospek karir yang lebih baik dapat ditinjau berdasarkan studi lanjut yang sangat diperlukan demi meningkatkan kompetensi dan prospek karir yang lebih ahli dan spesifik. Baiklah, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun pembacaan ataupun materi yang saya paparkan. Baiklah, saya izin undur diri atas nama Muhammad Fasyali Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.